Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Fadul Lutfi, bisa dipanggil Faruk dengan nomor 186. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan kementerian dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kementerian dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 17, yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh para menteri negara. Dengan demikian, menteri berkedudukan sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada lembaga lain seperti DPR. Kementerian tidak berdiri sendiri sebagai lembaga independen, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Selanjutnya yaitu ada sistem pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam hal pembentukan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan jumlah maksimal 34 pemerintahan. Pengubahan kementerian juga dapat dilakukan oleh presiden, baik dari segi struktur, fungsi, maupun nomenklatur, guna menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan negara. Sementara itu, pembubaran kementerian juga menjadi kewenangan presiden. Namun, terdapat pengecualian terhadap 3 kementerian yang tidak dapat dibubarkan, yaitu yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena berkaitan dengan fungsi utama sebuah negara. Selanjutnya yaitu kementerian di Indonesia terdiri atas beberapa macam yang dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya. Pertama, Kementerian Koordinator yang bertugas mengordinasikan dan mensinkronkan kebijakan antar kementerian dalam satu bidang tertentu. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan, yaitu kementerian secara langsung melaksanakan kebijakan di bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga, kementerian yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, yang biasanya memiliki fungsi khusus untuk mendukung program strategis pemerintah. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang kementerian. Tugas dan wewenang kementerian negara pada dasarnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai bidangnya masing-masing. Kementerian bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan publik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kementerian juga berwenang dalam mengelola anggaran, menetapkan kebijakan teknis, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta berkoordinasi dengan lembaga lain. Dengan tugas dan lembaga tersebut, kementerian memiliki peran sangat penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan menunjukkan tujuan negara secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.